Apa kabar semuanya? Kali ini saya akan membahas proses perbanyakan sukulen atau propagasi sukulen melalui daun. Sebenarnya sudah banyak yang membahas hal ini, namun saya akan bagikan informasi berdasarkan pengalaman saya sendiri. Propagasi daun merupakan cara perbanyakan sukulen yang paling mudah menurut saya karena prosesnya sangat sederhana. Yang perlu kita lakukan hanya petik daunnya, lalu dipropagasi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua sukulen bisa dipropagasi melalui daun? Jawabannya tidak. Sukulen yang sangat mudah dipropagasi melalui daun adalah jenis kalanco. Bahkan kalau kalanco sebelum dipetik pun daunnya, anakan sudah muncul di ujung daunnya. Seperti misalnya yang terlihat pada ujung daun kalanco Daigremontiana atau Mother of Thousand. Nah, varian lain dari kalanco jenis Mother of Thousand ini yang kalau melihat dari daunnya ini ada loreng-loreng seperti harimau ya. Nah, ini bahkan bisa menghasilkan anakan yang sangat banyak. Saya belum hitung ini jumlahnya berapa. Tapi dari satu daun bisa menghasilkan lebih dari 10 anakan. Dan pertumbuhannya pun sangat cepat. Jadi kalau kita melihat dari daun ini sudah lebih dari 5 cm. Nah, Echeveria yang ada bruntul-bruntulnya atau disebut juga sebagai carunculated Echeveria, seperti misalnya Echeveria Paul Bunyan, Linguas, Gibiflora, atau Culibra, itu biasanya tidak dipropagasi melalui daun karena daunnya infertil atau mandul gitu ya. Artinya dia tidak punya gen-gen untuk berkembang biak. Biasanya kan kita bisa propagasi sukulen dengan daun adalah karena di ujung daunnya itu ada informasi genetik gitu ya. Nah, jadi kalau untuk tadi Echeveria yang carunculated itu biasanya tidak ada gen-gen itu. Nah, jadi biasanya jenis seperti ini, jenis seperti carunculated Echeveria itu dipropagasi melalui stek atau dengan cara beheading ya, di chop off kuntumnya, atau melalui biji karena biasanya dia bisa berbunga. Nah, jenis-jenis Echeveria seperti Pearl von Nuremberg, Topsy Turvy, Agavoides, Lola gitu ya. Ini sebenarnya cukup banyak ya yang bisa dipropagasi melalui daun. Namun kadang-kadang bisa juga ditemukan daun yang infertil seperti halnya pada Echeveria gibiflora. Sukulen lainnya yang mudah dipropagasi melalui daun adalah Graptopetalum, misalnya Graptopetalum paraguayens, Sedum, misalnya Sedum adolphi, kemudian Pachypitum, walaupun ini relatif lebih lambat, kemudian Adromiscus dan Cotyledon yang juga relatif lambat. Nah, Sedeveria dan Graptoveria ini juga bisa cukup mudah dipropagasi melalui daun. Nah, bagaimana caranya? Jadi yang pertama harus kita lakukan itu adalah memilih daun yang masih punya cukup banyak energi, artinya dia punya banyak nutrisi. Jadi sebaiknya memilih daun bukan yang paling ujung dari atas, karena biasanya dia belum punya cukup nutrisi, atau yang paling ujung dari bawah, karena biasanya nutrisinya sudah dipakai oleh tanaman itu sendiri ya. Jadi biasanya nutrisinya sudah hampir habis. Itu sebabnya daun yang paling bawah itu kan paling mudah layu ya.
Jadi sebaiknya memilih daun yang ada di posisi tengah gitu. Nah, ini biasanya daun-daun yang ada di posisi lebih tengah itu nutrisinya sudah cukup dan biasanya juga punya cukup cadangan air. Jadi kadang yang terbaik itu juga adalah mengambil daun pada saat sukulennya sudah disiram beberapa hari yang lalu gitu. Jadi daunnya sudah punya lebih banyak cadangan air. Saat memetik daunnya, usahakan agar seluruh bagian daunnya itu terangkat. Nah, ini kenapa? Karena itu tadi bahwa informasi genetiknya itu ada di ujung daunnya. Nah, ini kelihatan dari bintik yang berwarna hijau gelap. Nah, itu adalah bagian yang menyimpan informasi genetik dari tanaman itu. Gitu. Nah, kadang-kadang pada saat kita petik nggak apa-apa kalau misalnya ada bagian batang yang terikut. Nah, ini untuk memastikan bahwa semua bagian daunnya terangkat dengan sempurna. Nah, setelah daunnya dipetik, sebaiknya didiamkan atau dianginkan dulu selama minimal 2 malam sebelum misalnya kita berikan perlakuan gitu ya. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan itu adalah ya daunnya didiamkan saja dalam wadah atau di atas rak yang ditempatkan di tempat yang terang dengan ventilasi udara yang baik. Biasanya saya untuk yang perlakuan seperti ini itu tidak menyiram daunnya. Jadi kadang-kadang ada yang menyemprot dengan air ya. Kalau saya tidak, saya biarkan saja didiamkan di atas rak sampai anakan atau akarnya muncul. Nah, biasanya anakan atau akarnya sudah muncul setelah ya minimal 1 minggu. Nah, untuk yang jenis yang pertumbuhannya lebih lambat ini kadang-kadang bisa jauh lebih lama. Jadi contohnya seperti Cotyledon tomentosa ini bisa sampai lebih dari 3 bulan itu baru anakan dan akarnya muncul. Ada daun yang hanya menumbuhkan akar saja tanpa anakan. Nah, ini adalah contoh daun yang infertil. Nah, Echeveria agaboides ini paling sering punya daun infertil, walaupun ya masih bisa banyak masih banyak yang bisa dipropagasi melalui daun. Ada juga daun yang hanya menumbuhkan anakan, sementara akarnya belum muncul. Kalau berdasarkan pengalaman saya, tipe daun yang seperti ini juga cukup sulit untuk dikembangkan. Karena akarnya kadang tidak tumbuh sama sekali, walaupun sebagian ya tetap bisa menumbuhkan akar. Nah, ini biasanya perlu waktu juga agak lama. Yang terbaik adalah yang akar dan anakannya muncul sekaligus. Nah, ini biasanya punya peluang untuk tumbuh besar, punya peluangnya lebih tinggi gitu ya. Nah, setelah ukuran anakannya sekitar 1 cm, itu sebaiknya dipindah ke media tanam. Saya tidak membuang daun lamanya, jadi saat dipindah itu biasanya tidak saya buang. Jadi saya biarkan layu sendiri, karena daun lamanya itu bisa bertindak sebagai babysitter untuk anakan sukulennya. Jadi dia bisa menyediakan air maupun nutrisi. Nah, cara kedua adalah meletakkan daunnya di atas media tanam. Mungkin muncul pertanyaan mengenai bagaimana cara meletakkan daunnya di atas media. Yang terbaik itu sebenarnya adalah membiarkan seluruh daunnya itu ada di atas permukaan dari medianya. Jadi jangan sampai ujung yang berisi titik hijau yang merupakan tempat informasi genetikanya itu tertanam di dalam media. Dengan demikian, tanaman yang baru memunculkan akarnya itu tidak akan mudah diserang oleh bakteri pembusuk akar. Umumnya saya menggunakan kokopit sebagai media propagasinya.
karena kokopit itu strukturnya kan megar ya. Jadi memudahkan akar yang baru muncul itu masuk ke dalam medianya. Jadi akarnya tertutupi oleh media. Hanya saja kokopit bukan media yang baik untuk membesarkan anakan sukulennya. Kenapa? Karena kokopit kan tidak punya nutrisi apapun. Jadi sebaiknya setelah ukuran anakannya sekitar 1 cm itu dipindahkan ke media tanam yang lebih permanen. Berdasarkan pengalaman saya, proses penumbuhan anakan sukulen sebenarnya cukup mudah. Jadi kita bisa tinggal serahkan pada alam saja gitu ya. Kalau gen pada daunnya cukup kuat dan cukup energinya gitu, maka anakan yang baru itu biasanya akan muncul dengan cepat. Yang susah itu yang kadang-kadang bikin galau itu adalah memindahkan anakan sukulennya dari media propagasi ke media tanam yang lebih permanen. Nah, ini kenapa? Karena seringkali akar yang sudah terbentuk dengan baik itu rusak saat dipindahkan. Nah, ini bisa menghentikan pertumbuhan anakannya. Menumbuhkannya mungkin bisa tumbuh 100% gitu ya, tapi begitu dipindah dari media propagasi ke media yang lebih permanen itu kadang ya kegagalannya bisa sampai 50%. Cara ketiga adalah dengan propagasi di dalam air. Nah, ini mungkin bagi yang sudah pernah melihat video-video saya, ini pasti sudah tahu bahwa saya sering sekali menggunakan air untuk propagasi. Nah, saya biasanya menggunakan wadah apa saja yang tersedia, jadi tidak punya pilihan harus wadah tertentu gitu ya. Jadi saya biasanya gunakan apa saja. Yang penting ujung dari daunnya itu bisa terendam. Nah, ini adalah contoh dari daun yang saya propagasi dalam air. Sejauh ini yang sukses besar adalah propagasi Sedum adolphi menggunakan air ya. Nah, sebaiknya setelah kita propagasi dalam air, nah kalau tadi saya misalnya untuk yang dipropagasi di dalam media propagasi gitu ya, atau media propagasi yang sementara gitu, itu kan perlu saya pindahkan setelah tanamannya berukuran sekitar 1 cm gitu ya, jadi sedikit lebih besar. Nah, kalau yang dipropagasi dalam air, kalau misalnya sudah muncul akarnya, sudah muncul anakannya, walaupun ukurannya mungkin baru berapa 2-3 mm gitu ya, jadi walaupun masih sangat kecil, itu sebenarnya sudah bisa dipindah. Jadi kenapa? Karena sebaiknya anakan sukulennya, jadi ini sebaiknya daun yang sudah ada akar dan anakannya itu dipindah pada saat daun yang lamanya itu masih segar. Kenapa? Karena nanti yaitu tadi dia bisa bertindak sebagai babysitter. Jadi dia akan menyediakan nutrisi, menyediakan air dalam jumlah yang banyak atau dalam jumlah yang cukup sampai si anakannya ini bisa lebih besar. Jadi atau ya menyediakan nutrisi dan air sampai misalnya akarnya ini bisa menyesuaikan diri dengan media yang baru. Untuk daun yang dipropagasi dalam air, setelah dipindahkan ke dalam media, sebaiknya langsung disiram agar kondisi setelah masuk ke dalam media itu sama dengan kondisi pada saat dia dipropagasi, yaitu sama-sama kadar airnya tinggi. Saya juga sering bereksperimen mencari tahu sukulen apa saja yang bisa dipropagasi menggunakan daun. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh hasil propagasi sukulen yang saya lakukan dari beberapa jenis sukulen.
Berdasarkan pengalaman saya yang belum banyak, kunci utama keberhasilan propagasi sukulen menggunakan daun adalah yang pertama itu sabar. Kenapa? Karena perlu waktu yang lama menumbuhkan anakan dan membesarkan anakan itu gitu ya. Jadi biasanya perlu waktu sampai 1 tahun agar ukuran sukulennya relatif besar atau mirip lah gitu dengan ukuran sukulen yang dewasa gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah sinar matahari. Jadi, daun yang dipropagasi itu sebaiknya tetap mendapatkan sinar yang cukup. Kenapa? Karena dia masih bisa berfotosintesis gitu, atau dia tetap berfotosintesis ya walaupun sudah terpisah dari indukannya. Maka dia harus ditempatkan di tempat yang terang, walaupun tidak harus terkena langsung sinar matahari, tapi harus bisa mendapatkan sinar untuk berfotosintesis. Kalau kita menyimpan daunnya di tempat yang teduh, itu biasanya lama kelamaan dia akan mati ya, daunnya akan kelihatan transparan gitu. Nah itu berarti dia sudah rusak karena tidak bisa berfotosintesis. Nah yang ketiga itu adalah ventilasi udara yang baik. Secara umum sebenarnya ya ventilasi udara ini terutama di tempat kita yang lembab ini adalah kunci utama gitu ya. Ya tadi sabar, sinar matahari, jadi ventilasi udara yang baik itu juga menjadi faktor utama suksesnya propagasi melalui daun. Nah ini juga bisa menghindari pertumbuhan jamur. Nah kalau misalnya ventilasi udaranya tidak baik, jadi kelembapannya juga tinggi. Nah ini biasanya jamur bisa tumbuh ya. Nah ini kalau jamur sudah tumbuh, ini anakannya biasanya akan cacat dan terhambat pertumbuhannya. Nah saya sebenarnya tidak terlalu sering ya melakukan propagasi melalui daun. Ini kenapa? Karena pertama itu kalau untuk jenis-jenis Echeveria eh, karena daun Echeveria itu kan relatif tipis gitu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya agak susah untuk membesarkan gitu. Jadi ya saya lebih suka melakukan propagasi melalui daun ini untuk yang daunnya relatif lebih tebal seperti misalnya sedum, pakipitum gitu ya. Jadi itu ya saya suka melakukan propagasi dengan daun. Nah, kalau untuk Echeveria mungkin ya dengan cara stek barangkali ya. Itu barangkali cara yang paling baik. Nah, selain itu juga kenapa saya tidak banyak melakukan propagasi melalui daun untuk jenis-jenis Echeveria itu karena ya daunnya itu biasanya kan ya sebagai sumber nutrisi kan untuk tanaman itu. Jadi kalau kita sering ambil daunnya malah tanamannya jadi stres dan ya kalau sudah stres ya mati ya. Tapi ya saya biasanya tidak dengan sengaja melakukan propagasi melalui daun untuk jenis-jenis Echeveria tertentu gitu ya. Misalnya seperti Echeveria laui yang pertumbuhannya sangat lambat. Jadi kalau saya ambil daunnya gitu, saya khawatir dia akan stres dan mati gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa membantu teman-teman sekalian untuk memperbanyak sukulennya. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai sejauh ini. Sampai jumpa.